Hai minasang, o genki desu ka? Kembali lagi di channel YouTube saya, Abah Kazumi Channel. Hari ini sesuai permintaan saya akan coba membahas soal JTEST level D dan E. Level DE itu apa sih? Level N3 dan N4. Hai, mungkin minasang ada yang masih penasaran model atau tipenya soal JTEST itu seperti apa. Nah, di sini saya pakai soal JTEST-nya yang asli ya minasang ya, level DE ini. Tapi saya tidak akan bahas semuanya terlebih dahulu. Saya akan bahas paling 10 soal terlebih dahulu biar minasang semakin penasaran gitu. Jadi nanti apa namanya? Ingin terus belajar lagi, gitu. Nah, level DE itu apa sih, Sensei? Nah, sedikit saya informasikan. Di JTEST itu dia pakainya level D dan E, A, C kayak gitu. Dan F kalau nggak salah. Nah, untuk F sendiri itu levelnya setara dengan N5. Kalau untuk DE itu kalau D N3, E itu N4, A dan C. Kalau C itu untuk N2, B untuk N1, pra N1 ya, untuk yang A itu N1. Ya, N1 yang sudah mulai mendekati level bisnis ya. Nah, yang akan saya bahas hari ini itu seperti yang saya bilang tadi, kita akan bahas level DE-nya JTEST ya, N3 atau N4. Nah, di sini ada keuntungan untuk orang-orang yang sedang mengejar N3. Kenapa? Karena untuk level DE sendiri proporsinya itu 80% itu bumpo N4 yang keluar, 20% bumpo N3. Nah, untuk yang mengejar N4 yang menjadi sedikit permasalahan gitu, yang menjadi sedikit masalah. Kenapa? Karena belum belajar N3 tapi harus berhadapan dengan bumpo N3 ya nggak minasang. Mungkin ada di antara minasang yang sudah pernah mengikuti JTEST dan pada akhirnya ya belum ada rezekinya gitu ya minasang. Tapi masih penasaran, silahkan dicoba lagi di bulan Mei sudah ini ya, sudah ditutup ya pendaftaran untuk bulan Mei ya. Nanti bisa mengikuti JTEST di bulan 7 minasang. Karena JTEST itu di bulan ganjil biasanya. Kalau NATES itu di bulan genap. Hai, kita langsung saja mulai ke pembahasan soalnya minasang. Hai, di sini yang pertama ada isian bumpo ya. Di sini itu Sugino Bungno nani nani ni ichi ni sang yong no nakakara ichiban i kotoba o irete kudasai. Di perintahnya itu memasukkan kotoba, tapi tidak hanya kotoba, ada juga partikel minasang. Partikel dan sebagainya yang harus kita isikan di titik-titiknya. Hai. Kita lihat di soal yang pertama, di sini ada ieo dete kara wasuremono nani nani kiga sukimasta. Ieo dete kara wasuremono nani nani kiga sukimasta. Ieo dete kara, setelah keluar dari rumah, wasuremono nani nani kiga sukimasta. Kiga sukimas itu apa? Sadar ya, baru menyadari gitu. Menyadari wasuremono, barang yang tertinggal. Nah, ini kita kan diwajibkan untuk memilih partikel antara wa, ga, ni, dan e. Kita kupas satu-satu. Untuk e itu sudah nggak mungkin, jadi kita eliminasi terlebih dahulu. Untuk wa, ini malah kesannya si wasuremononya yang menjadi topik pembicaraan. Wasuremono wa kiga sukimasta, kurang tepat ya. Kemudian yang nomor 2 pun wasuremono ga kiga sukimasta. Jadi si wasuremononya yang sadar gitu, bukan kitanya. Tapi wasuremononya yang sadar, bukan diri kitanya. Hai, jadi jawabannya apa? Ni. Ya, nomor 3. Ini kenapa harus ni? Karena kita yang sadar terhadap apa? Terhadap barang tertinggal. Jadi di sini bisa diartikan ni-nya itu terhadap atau kepada. Kalau kepada itu ya, walaupun diartikan kepada, tidak hanya ke manusia atau ke benda hidup, makhluk hidup ya, ke benda mati pun ini tetap
kepada atau ke ya, menunjukkan tujuan. Tapi untuk sendiri itu tidak bisa digunakan. Jadi pakainya ni. Oke, lanjut nomor 2. Di sini ada kenko no tame, demi kesehatan, kuruma ni nani nani zu ni jitensa de kaisa e ikimasu. Di sini ada kata jitensa de kaisa e ikimasu. Pergi ke perusahaan atau ke kaisa dengan menggunakan sepeda demi kesehatan gitu. Berarti di sini ada kuruma ni, kan kalau kuruma itu pasangannya ni norimas ya enggak? Naik mobil gitu. Tapi ada kata zuni. Zuni sendiri itu tanpa artinya. Tanpa, berarti tanpa naik mobil. Tanpa naik mobil, demi kesehatan tidak naik mobil tapi menggunakan sepeda pergi ke kantor atau pergi ke perusahaan. Nah, untuk syarat zuni sendiri yaitu kata kerja bentuk naikei. Ya, kata kerja bentuk naikei. Nah, kemudian apakah naiknya utuh? Tidak, naiknya dihilangkan diganti dengan zuni. Nah, di sini untuk pilihannya ada noru, no saja, kemudian nori, ada nora. Nah, dari kata norimas atau noru, bentuk naiknya apa? Noranai. Tadi syaratnya apa? Kalau zuni, naiknya dihilangkan. Jadi nora zuni. Maka jawabannya yang nomor 4. Hai. Tanpa menggunakan atau tanpa naik mobil, ya, pergi ke perusahaan dengan menggunakan sepeda. Hai, lanjut nomor 3. Di sini ada kono kami ni hako no nani nani o kaite kudasai. Kono kami ni kaite kudasai. Tulis ya, tolong tulis di kertas ini. Hako no. Nah, di sini ada partikel no. Di belakang no, biasanya karena kan hako ini kan kata benda. Kalau ada partikel no berarti yang dihadapinya apa? Kata benda lagi minasang. Ya, di sini di pilihannya itu ada okisa, okina, oki, okiku. Nah, yang kata benda itu di sini ada berapa? Okisa, kalau okiku kata benda bukan. Ini kalau misalnya bertemu dengan kata kerja di belakangnya. Okiku shimasu misalnya, memperbesarkan. Nah, ini jawabannya sudah pasti salah. Kemudian kalau okina, ini kata benda juga. Ya, kata benda atau kata sifat? Okina itu kata benda juga. Kemudian kalau oki itu ini kata sifat. Ya, kalau ini kata sifat ya. Ini KS. Jadi kata benda itu ada 2. Okisa dan okina. Nah, yang jadi pertanyaan ini jawabannya apa Sensei? Okina atau okisa? Kalau diperhatikan, kita ingat kembali yang nani nanisa. Nani nanisa. Ini artinya nyah ya. Jadi kalau okisa besarnya. Kalau okina itu biasanya kalau bertemu dengan kata benda lagi di belakangnya. Okina Furudokei misalnya. Nah, Okina Furudokei, lagu itu ya, Okina Furudokei. Hai, kita kembali lagi. Nah, kalau okina mungkin nggak Sensei? Tidak, karena di sini di sini ada partikel o juga, dia menjadi objek. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya okina itu biasanya belakangnya ada kata benda lagi minasang. Kayak okina Furudokei. Nah, jadi jawabannya apa? Okisa. Nah, jawabannya nomor 1. Oke, lanjut ke nomor 4. Di sini ada kyo wa kino nani nani samukunai desu. Kalau made mungkin enggak? Tidak mungkin. Kyo wa hari ini, kino made sampai kemarin. Enggak nyambung ya. Kemudian kino demo kemarin pun samukunai. Kyo wa hari ini, kemarin pun samukunai, tidak dingin. Enggak juga. Kemudian kino niwa, kyo wa kino niwa. Enggak mungkin juga minasang, pakainya hodo. Jadi jawabannya
hodo. Kyo wa kino hodo samukunai desu. Hari ini tidak begitu dingin seperti kemarin. Kino hodo samukunai desu. Jadi yang kemarin itu lebih dingin dibanding hari ini. Hari ini itu tidak begitu dingin sedingin kemarin. Hai. Kemudian lanjut ke nomor 5. Hitori de ryori ga nani nani yo ni haha ni oshiete moraimasu. Di sini ada partikel ga. Hitori de ryori ga. Biasanya kalau ada partikel ga itu di belakangnya kata kerja bentuk kanoke. Ya. Kalau sukurimasu itu pakainya o ryori o sukurimasu gitu. Ya. Kemudian sukuru juga ya, sukuru ya kata kerja bentuk kamusnya. Sukuri itu tidak mungkin juga. Sukurete, apaan sukurete? Kalau bentuk TK-nya kan sukute, ya enggak? Ya enggak. Jadi jawabannya yang mana? Nomor 3. Sukure ruyo ni haha ni oshiete moraimasu. Hitori de ryori ga sukure ruyo ni haha ni oshiete moraimasu. Supaya bisa memasak sendiri. Hani oshiete moraimasu. Menerima pelajaran dari ibu atau meminta diajarkan oleh ibu. Hai, lanjut nomor 6. Di sini ada kono shigoto wa nani nani no de yoku setsumei o kiite kudasai. Kono shigoto wa nani nani no de yoku setsumei o kiite kudasai. Pekerjaan ini nani nani no de yoku setsumei o kiite kudasai. Tolong tanya setsumeinya atau penjelasannya. Jadi harus lebih sering bertanya tentang penjelasannya. Di sini ada jawabannya fukujatsu. Fukujatsu itu rumit ya. Ada fukujatsu, fukujatsu na, fukujatsu ni, fukujatsu da. Node itu mengandung arti karena. Tapi ketika bertemu dengan node, untuk kata sifat na-nya harus tetap ada. Jadi jawabannya fukujatsu na. Itu jadi jawabannya nomor 2. Kono shigoto wa fukujatsu na no de yoku setsumei o kiite kudasai. Nah, tidak hanya ini ya untuk kata sifat na saja, kata benda pun ketika bertemu dengan node itu pakainya na. Hai. Kemudian lanjut ke nomor 7. Di sini ada asakara denwa ga nani nani suzuite imasu. Kita tahu suzuite imasu itu dari kata suzuku. Suzuku itu berlanjut ya, berlanjut. Kalau suzuite imasu berarti menunjukkan keadaan terus menerus. Di sini ada narimas ya. Jawabannya itu narimas semua nih. Nari, naru, nare, nate. Nah, ketika bertemu sujuku itu biasanya yang digunakan dan memang untuk polanya sendiri itu yang digunakan maskei, masnya dihilangkan. Jadi asakara denwa ga nari suzuite imasu. Dari pagi telepon berbunyi gitu, berdering. Ya. Asakara denwa ga nari suzuite imasu. Ya, telepon berdering dari pagi. Jadi terus berlanjut tuh bunyi gitu. Terbentar bunyi gitu. Jadi mungkin yang nelponnya memang sedang urgent kah atau apa. Tapi ya keadaan teleponnya itu terus-terusan berbunyi berulang kali. Hai, kita lanjut ke nomor yang 8. Nomor 8 di sini ada kaigo no shigoto wa nani nani ue ni kyuryu mo yasui desu. Kaigo no shigoto wa nani nani ue ni kyuryu mo yasui desu. Pekerjaan perawat itu ya. Nani nani ue ni kyuryu mo yasui desu. Gaji pun murah. Nah, untuk ue ni sendiri itu bisa diartikan selain ya. Selain titik-titik gaji pun murah.
Nah, harap diingat kalau UNI itu di depannya positif, di belakangnya positif. Kalau di depannya negatif, belakangnya pasti negatif. Kalau yang ini kan belakangnya negatif. Kyoryomo yasui desu gitu. Gaji pun murah gitu. Berarti kan di depannya negatif. Maka di sini kan jawabannya taiheng. Ada taiheng ini taihengna, taiheng de. Taiheng itu kan repot ya, susah gitu, menyusahkan taiheng itu. Nah, ini kan negatif, belakangnya pasti negatif. Kalau di depannya positif, belakangnya pasti positif untuk UNI ya. Bisa diartikan selain minasan. Namun di sini syaratnya untuk UNI sendiri ketika berhadapan dengan kata sifat ya, kata sifat nah berhadapan dengan UNI sama seperti tadi node, na-nya tetap utuh. Jadi kaigo no shigoto wa taiheng na UNI kyoryomo yasui desu. Selain sulit atau susah ya, repot gitu ya, gaji pun murah. Hai. Jadi jawabannya nomor 3. Lanjut nomor 9. Di sini ada percakapan antara si Min dengan Yamada. Min berbicara, nani irepoto ga kakemashita. Irepoto ga kakemashita. Bisa menulis laporan yang bagus. Si Yamada menjawab, mata itsudemo otetsudai shimasu yo. Mata itsudemo otetsudai shimasu yo. Ya, kapanpun, nanti lain kali kapanpun saya akan bantu kembali. Gitu. Nah, di sini ada jawabannya Yamada sang no kawari ni. Kalau kawari itu kan pengganti ya. Bisa nggak? Mungkin nggak Yamada sang no kawari ni irepoto ga kakemashita. Sebagai pengganti saudara Yamada, irepoto ga kakemashita, bisa menulis laporan yang bagus. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kemudian yang nomor 2, Yamada sang to shita koto ga. Yamada sang to shita koto ga irepoto ga kakemashita. Ini pun nggak nyambung. Kemudian ada Yamada sang koso. Kalau koso itu hampir sama seperti mo artinya. Ya, pun. Jadi jawabannya di sini apa? Nomor 3, Yamada sang no okage de, berkat saudara Yamada irepoto ga kakemashita. Bisa menulis laporan yang bagus. Hai. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas nomor 10. Di sini ada Shiga-sang sama Ohashi-sang. Nah, ini membicarakan orang lain. Yamashita-sang, kondo no shiken ni ukaru to omoimasu ka? Yamashita-sang, kondo no shiken ni ukaru to omoimasu ka? Apakah Anda berpikir bahwa saudara Yamashita akan mendapatkan atau lulus pada ujian berikutnya? Gitu. Terus si Ohashi-nya jawab, nani yo kare sugoku doryoku shite imashita kara ne. Nah, dia itu nani yo loh gitu. Dia kare sugoku doryoku shite imashita kara ne. Dia itu sudah benar-benar berusaha gitu. Nah, di sini jawabannya ada 1, ukaru hazu ga arimasen. Kalau hazu itu pasti juga, tapi di belakangnya ada arimasen, berarti tidak akan gitu. Seolah-olah ini meragukan. Ukaru hazu ga arimasen yo, tidak akan mungkin gitu. Nah, berarti jawaban nomor 1 itu salah. Kemudian yang nomor 2, ukaru koto ni natte imasu. Ini kalau yang koto ni naru itu kan yang menentukan orang lain. Ya enggak? Yang menentukan orang lain. Sudah pasti lulus gitu. Itu ditentukan. Bukan dari shikengnya, tapi sudah ditentukan gitu. Nah, ini mungkin nggak mungkin juga. Kemudian yang nomor 3, ukaru wake ga arimasen. Nggak mungkin bisa gitu. Nggak mungkin lulus loh gitu. Dia bilang nggak mungkin lulus, tapi di belakangnya kare sugoku doryoku shite imashita kara ne. Dia itu sudah sangat berusaha. Maka ini nggak nyambung juga. Maka jawabannya nomor 4, ukaru ni kimatte imasu. Kimatte imasu itu walaupun kimaru artinya sudah tentu ya, tentu
menentukan gitu, kimaru itu menentukan. Nah kalau di sini ni kimaru itu ni kimate imas itu artinya pasti. Ukaru ni kimate imas yo kare sugoku doryoku shite imashita karane. Sudah pasti dia akan lulus karena dia sudah sangat berusaha. Hai, seperti itu minasang ya. Semoga tidak puas dan semoga semakin penasaran dan semoga semakin ingin terus belajar. Hai, jangan pernah puas dengan apa yang kita pelajari hari ini. Hai, itu saja mungkin yang bisa kita bahas hari ini minasang. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, saya ingatkan kembali silahkan di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.